warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Devina Regita Nur Adin Dasari, NIM 063, dan dua teman saya, Firdaus Hamdan Majid, NIM 031, dan Sidamul Fani Wiftaul Khair, NIM 074, akan menyampaikan bab tentang prinsip pigeonhole atau yang disebut dengan sarang burung merpati. Prinsip pigeonhole atau yang disebut dengan sarang burung merpati ini merupakan bagian dari bab kombinatorika, di mana prinsip ini menyatakan bahwa jika merpatinya lebih banyak daripada sarangnya, maka harus ada setidaknya satu sarang dengan setidaknya 2 merpati di dalamnya. Seperti contoh, misalkan terdapat 7 merpati dengan 6 sarang burung untuk bertengger. Karena ada 7 merpati tetapi hanya ada 6 sangkar, setidaknya salah satu dari 6 sarang ini harus memiliki minimal 2 merpati di dalamnya. Untuk melihat mengapa hal ini benar, perhatikan bahwa jika setiap sarang memiliki paling banyak 1 merpati di dalamnya, paling tidak 6 merpati, 1 per lubang, bisa diakomodasi atau disesuaikan. Dapat dilihat pada gambar. Terlihat ada 6 sarang burung merpati dan 7 burung merpati, sehingga otomatis jika kita ingin mengisi semua sangkar merpati, akan ada satu sangkar yang akan terisi oleh 2 merpati. Berikut ini adalah teorema yang dikenal dengan nama prinsip sarang burung merpati atau the pigeonhole principle, yang berbunyi jika K adalah sebuah bilangan positif dan K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam K kotak, maka terdapat paling tidak 1 kotak memuat 2 atau lebih objek. Teorema ini akan dibuktikan menggunakan sebuah pembuktian dengan kontradiksi. Kita perhatikan, dan di sini pernyataan pada teorema merupakan sebuah implikasi yang ditandai dengan jika P maka Q. Langkah pertama, kita asumsikan di antara K kotak tidak ada kotak yang berisi lebih dari 1 objek, yang berarti kemungkinannya adalah ada kotak yang kosong atau memuat paling banyak 1 objek. Maka jumlah objek paling banyak K objek. Hal ini kontradiksi karena banyaknya objek setidaknya adalah K plus 1 objek. Jadi dapat disimpulkan asumsi ini salah. Harusnya ada setidaknya 1 kotak berisi lebih dari 1 objek. Berikut merupakan ilustrasi dari prinsip burung merpati, yakni sebuah fungsi F dari sebuah himpunan dengan K plus 1 atau lebih elemen terhadap sebuah himpunan dengan K elemen adalah tidak one-to-one. Dapat dibuktikan, misalkan pada setiap elemen Y pada kodomain F, kita punya sebuah kotak yang memuat semua elemen X dari domain F, sedemikian hingga Fx sama dengan Y. Karena domain memuat K plus 1 atau lebih elemen, dan kodomain memuat hanya K elemen. Prinsip sarang burung merpati memberitahu kita bahwa salah satu dari kotak tersebut memuat 2 atau lebih X dari domain. Ini artinya bahwa F tidak dapat menjadi fungsi one-to-one. Jadi dapat disimpulkan domain harus lebih besar dari kodomain. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdaus Hamdan Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdaus Hamdan Majid, NIM 230701931. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari Mbak Dinda yang telah dijelaskan tadi tentang prinsip sarang burung merpati dan juga teorema 1 dan juga ilustrasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contohnya dan terusnya. Nah, langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu sebuah kelompok terdiri dari 366 orang. Terdapat paling tidak 2 orang yang memiliki hari ulang tahun yang sama. Mengapa? Karena hanya terdapat 365 ulang tahun yang mungkin. Nah, di sini
diketahui bahwa K-nya itu 365 ini. 365 ini dari satu tahun kan ada 365 hari. Nah, jadi K-nya itu 365. Nah, kan teorema 1 berbunyi K plus 1, jadi K-nya ini ditambah 1, jadi ada 366 orang, sehingga nanti terdapat 2 orang yang memiliki hari ulang tahun yang sama. Nah, begitu. Nah, kemudian ke contoh yang kedua, dalam suatu grup yang terdiri dari 27 kata, paling tidak ada 2 kata yang dimulai dengan huruf yang sama. Mengapa? Karena terdapat 26 huruf pada alfabet. Nah, di sini diketahui K-nya itu ada 26 ini. Nah, untuk sesuai dengan teorema 1 yaitu K plus 1, sehingga 26 ini ditambah 1 sehingga ada 27 kata. Nah, sehingga nanti ada 2 kata yang dimulai dengan huruf yang sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, sedikit berbeda dari 2 contoh yang tadi. Nah, di sini ada ditanyakan berapakah banyak siswa dalam sebuah kelas untuk menjamin bahwa paling tidak terdapat 2 siswa menerima skor yang sama pada ujian akhir jika nilai ujian berada pada skala 0 sampai 100. Nah, di sini ada jawabannya, yaitu terdapat 101 kemungkinan nilai pada ujian akhir. Dalam prinsip sarang burung merpati menunjukkan bahwa harus ada 102 siswa sehingga paling tidak ada 2 siswa yang mendapat skor yang sama. Nah, di sini dalam contoh soal ini diketahui K-nya yaitu ini. Nilai pada skala 0 sampai 100 yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 100. Nah, itu kalau dihitung ada 101 kemungkinan nilai yang ada pada ujian akhir. Nah, sesuai dengan teorema 1, maka kemungkinan nilai tersebut K-nya itu ditambah 1 sehingga ada 102 siswa, sehingga paling tidak nanti ada 2 siswa yang mendapat skor yang sama. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu generalisasi prinsip sarang burung merpati. Nah, generalisasi ini adalah perumuman dari prinsip sarang burung merpati. Nah, berarti ini lebih luas dan juga lebih umum daripada yang sebelumnya. Di sini dikatakan prinsip sarang burung merpati menyebutkan bahwa harus ada paling tidak 2 objek pada kotak yang sama ketika banyak objek lebih banyak dari banyak kotak. Dengan kata lain, banyaknya objek melebihi sebuah kelipatan dari banyaknya kotak. Nah, di sini dijelaskan satu kotak itu ada yang berisi lebih dari 1, yaitu 2 atau lebih. Nah, di sini ditambahkan pada sebuah himpunan dengan 21 bilangan desimal yaitu 0 hingga 9 harus ada paling tidak 3 bilangan yang sama. Nah, ini berlaku karena ketika 21 objek ini didistribusikan ke dalam 10 kotak, maka sebuah kotak harus memiliki lebih dari 2 objek. Nah, dari contoh ini diketahui bahwa ada 21 objek ini dimasukkan ke dalam 10 kotak. Nah, maka kan secara otomatis di sini ada 10 kotak. Nah, kemudian 21 objek ini dimasukkan ke dalam kotak-kotak tersebut. Nah, berarti kan setiap kotak ini berisi 2 objek. Nah, 2 kali 10 kan masih 20. Masih kan ada 1 objek lagi. Nah, nanti kalau dimasukkan ke dalam 1 kotak lagi, berarti salah satu kotak tersebut akan berisi lebih dari 2 objek ini. Nah, kemudian ke teorema 2. Teorema 2 yaitu tentang generalisasi prinsip sarang burung merpati atau perumuman prinsip sarang burung merpati atau the generalized pigeonhole principle, yang berbunyi jika suatu n objek ditempatkan ke dalam K kotak, maka ada setidaknya 1 kotak yang berisi paling sedikit scaling n per K objek. Yang ini disebut scaling dengan notasinya seperti ini, dengan kurung menonjol ke dalam yang atas. Nah, maksudnya ini dibulatkan ke atas lainnya. Misalkan saja diketahui n-nya 10 dan juga k-nya 3. 10 dibagi 3 kan 3,3. Nah, karena di teorema 2 ini khususnya prinsip sarang burung merpati ini dibulatkan ke atas, jadi 3,3 dibulatkan ke atas menjadi 4. Walaupun secara umum kan di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah. Misalkan saja kan 3,3 biasanya dibulatkan ke 3. Nah, kalau di sini dibulatkan ke atas jadi 4.
Nah, di sini teorema 2 ini akan dibuktikan dengan metode kontradiksi. Nah, karena kontradiksi maka harus mencari negasinya atau lawannya. Nah, di sini kan dikatakan bahwa ada setidaknya satu kotak yang berisi paling sedikit sailing n per k dibuatkan ke atas objek. Nah, maka negasi dari ini itu ini, asumsikan tidak ada kotak yang berisi lebih dari sailing n per k kurang dari satu objek. Nah, karena tidak ada kotak yang berisi lebih dari sailing n per k objek kurang dari satu objek, maka kotak tersebut dapat berisi kosong maupun sailing n per k kurang dari objek. Nah, apabila kotak tersebut tidak ada yang kosong, maka kotak tersebut berisi sailing n per k min satu objek, maka dapat dicari berapakah banyaknya objek paling banyak dari semua kotak tersebut. Nah, dari situ kita dapat mencarinya dengan cara k kotak ini dikalikan isinya, yaitu sailing n per k kurang dari satu objek. Nah, maka dapat dituliskan seperti ini, k dikali sailing n bagi k kurang dari 1. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tidal Fahmi. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidal Fahmi Miftahul Khair, NIM 23070190074. Saya akan melanjutkan materi dari Mas Firdaus Hamdan Majid. Di sini kita lihat ada buah kurung yang dinamakan sailing. Jadi cara membacanya sailing n per k. Jadi sailing itu adalah pembulatan nominal ke atas. Jadi ketika hasilnya koma 0,5 ke atas ataupun 0,5 ke bawah, itu harus dibulatkan ke atas. Jadi misalnya hasilnya kurang dari 0,5 itu tetap dibulatkan ke atas. Misalnya 3,3 itu harus dibulatkan ke angka 4. Jadi ini sailing n per k lebih kecil daripada n per k plus 1. Jadi di sini ada contoh, misalkan n itu 10 dan k itu 3. Sailing 10 per 3 atau 10 dibagi 3 itu adalah hasilnya 3,3. Ketika sailing itu harus dibulatkan ke atas, jadi 3,3 menjadi 4. Jadi hasilnya ini menjadi 4 ini. Nah, sailing 10 per 3 itu lebih kecil daripada 10 per 3 plus 1. Ketika 10 per 3 itu adalah hasilnya 3,3, terus di plus 1 menjadi hasilnya 4,3. Jadi pada asumsi sebelumnya bahwa k sailing n per k dikurangi 1 itu lebih kecil daripada k sailing n per k ditambah 1 dikurangi 1. Jadi rumus ini bisa kita sederhanakan. Yang ini tetap, ini ditaruh di bawahnya. Kemudian yang ini k sailing n per k plus 1 kurangi 1. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi seperti ini dengan menghilangkan kurung sailingnya, menjadi k n per k plus 1 dikurangi 1. Jadi di sini ada plus 1 dan min 1. Jika kita tambahkan maka akan menjadi 0, atau bisa kita hilangkan saja, dicoret saja, agar lebih mudah. Nah, setelah itu yang tersisa hanyalah k dikali n per k. Jadi di sini perkalian. Ketika perkalian, jika bilangan atau angka itu sama, maka boleh dicoret atau boleh dihilangkan karena sama. Jadi yang tersisa hanyalah n. N ini adalah hasil akhirnya.
Jadi inti dari rumus ini adalah N. Jika diasumsikan tidak ada kotak yang berisikan lebih dari N saling N per K dikurangi 1 objek, maka banyaknya objek paling banyak adalah K saling N per K dikurangi 1. Namun hal tersebut kontradiksi. Karena apa? Karena jumlah keseluruhan objek tersebut kurang dari jumlah objek yang kita miliki atau M. Mengapa? Karena seharusnya jumlah keseluruhan objek itu harus sama dengan jumlah objek yang kita miliki. Jadi itu harus sama. Jadi jumlah keseluruhan objek tersebut tidak boleh kurang, atau jumlah keseluruhan objek tersebut harus sama dengan objek yang kita miliki. Jadi harusnya ada setidaknya satu kotak yang berisikan N saling N per K atau lebih objek. Nah, di sini terdapat contoh. Misalkan beberapa jumlah minimum mahasiswa yang dibutuhkan dalam sebuah kelas matematika diskrit untuk memastikan bahwa paling tidak terdapat 6 mahasiswa yang mendapat nilai yang sama. Jika terdapat 5 kemungkinan mahasiswa yang mendapatkan nilai A, B, C, D, dan E, maka berapa jumlah minimum mahasiswa yang dinamakan di sini jumlah minimum mahasiswa yang mendapatkan nilai yang sama. Jadi di sini kita bisa menjawab dengan angka 26. Jadi di sini 26 adalah jumlah minimum mahasiswa yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa paling tidak 6 mahasiswa mendapatkan nilai yang sama. Karena di sini saling N per 5 sama dengan 6. Jadi di sini tadi saling adalah membulatkan angka ke atas, bukan membulatkan angka ke bawah. Nah, jadi ketika ada tanda saling seperti ini tandanya, jadi ketika ada angka lebih koma berapa, koma 2, 3, 5 dan seterusnya, itu bisa kita bulatkan ke atas. Jadi semua koma walaupun itu di bawah 0,5 harus kita bulatkan ke atas. Nah, sehingga kita mendapatkan N sama dengan 5,5 maksudnya 5 kali 5 plus 1 sama dengan 26. Jadi jika kita hanya memiliki 25 mahasiswa bukan 26, jadi ketika kita hanya menjawab 25 mahasiswa, itu mungkin untuk 5 mahasiswa saja yang memiliki nilai yang sama. Tetapi dalam pertanyaan ini kita harus memastikan bahwa paling tidak 6 mahasiswa yang mendapatkan nilai yang sama gitu. Jadi untuk mendapatkan 6 mahasiswa yang memiliki nilai yang sama, kita kan sudah 5 kali 5 kan baru 25. Jadi kita harus menambahkan 1 orang agar menjadi 26. Jadi mengapa harus 26? Karena ya diketahui di sini yaitu K atau 5 kemungkinan itu bisa kita lambangkan dengan K. Di dalam rumus ini K sama dengan 5 dan hasilnya itu 6. Jadi yang kita cari adalah N. Jadi N yang kita cari N 5 kemungkinan K 5. Nah, berarti ini kemungkinannya nilainya ada 5 A, B, C, dan E. Jadi A, B, C, D, dan E ini adalah 5. 1, 2, 3, 5. Jadi kita bisa ubah menjadi angka 5. Jadi 5 kali 5 baru 25. Jadi untuk mendapatkan 6 mahasiswa yang memiliki nilai yang sama, kita harus menambahkan plus 1. Jadi seperti itu.
Kemudian, nah di sini kita mempunyai penerapan prinsip sarang burung merpati. Jadi tadi contoh teorema 2, kemudian ini penerapannya, penerapan dari prinsip sarang burung merpati. Dalam banyak aplikasi menarik dari prinsip sarang burung merpati, objek-objek ditempatkan dalam kotak-kotak harus dipilih dalam sebuah cara cerdas. Jadi ya, burung merpati tadi kan misalkan sebuah kotak yang terdapat 1 sampai 2 ataupun 3 burung di setiap kotaknya. Jadi dalam memilih kotak tersebut kita harus mempunyai sebuah cara, yaitu cara yang cerdas dalam menempatkan burung-burung tersebut. Contohnya, ya jadi kita bukan memakai burung lagi dalam sarangnya, kita generalisasikan menjadi seperti surat di dalam kotak pos. Seperti contoh di sini, jika ada 101 surat yang akan dimasukkan ke dalam 50 kotak pos, buktikan bahwa ada sedikitnya 1 kotak pos yang berisi sekurang-kurangnya 3 surat. Jadi di sini kita memiliki 101 surat dan 50 kotak pos. Di sini misalkan kita mempunyai 50 kotak pos. Nah, di sini ada 50 kotak pos. Tadi kan ada berapa? 101 surat. Tambahkan S untuk surat. Jadi 101 harus dimasukkan ke dalam 50 kotak pos. Jadi minimal dalam 1 kotak pos itu kan terdapat 2. Jadi per kotak itu harus mempunyai 2 kotak pos. Misalkan kita 2. Jadi 50 dikali 2 baru ada 100 surat yang masuk. Kemudian yang kita punya kan ada 101 surat. Dan yang baru masuk baru 100 surat. Jadi masih 1 surat di sini yang belum masuk. Jadi kita harus menambahkan 1 surat ke salah satu kotak yang ada di sini. Ya 50 kotak tadi. Jadi terserah kita tempatkan di mana. Tadi kan sekurang-kurangnya ada 3 surat dalam 1 kotak pos. Jadi minimal 1 kotak itu berisi 3. Jadi seperti ini, 1 kotak harus berisi 3 surat. Nah, jadi seperti itu. Ya, mungkin cukup itu dari kami. Mungkin banyak tutur kata dan penjelasan yang mungkin kurang dipahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bila ada kritik dan saran bisa disampaikan melalui kolom komentar atau Google Form. Ya seperti itu, nanti bisa kita bahas atau bisa kami revisi kembali untuk materinya. Jadi di sini ada sedikit kata-kata untuk penyemangat kita. Math is like trying to the gym for your brain. It sharpen your mind. Nah, di sini jadi matematika itu seperti halnya kita pergi ke gym, maksudnya pikiran kita untuk berolahraga. Jadi pikiran kita itu diasah untuk lebih berpikir lagi atau menggunakannya dengan lebih baik dengan matematika, karena matematika membutuhkan pemikiran yang ekstra dalam penghitungan maupun ketelitian. Jadi itu seperti mengasah otak kita. Jadi mungkin itu sekian dari kami, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.